panggil polisi kan masalah hukum ya. Iya. Masalah hukum. Di program. Nah, saya dengar-dengar Om ada bantu salah satu teman YSP Om. Oh iya, itu kan untuk urusan hukum ini. Gimana nih, pencitraan apa gimana Om? Oh, iya. Halo teman-teman, nyimak lagi di podcast terdepan membuka akses. Kali ini saya bareng sama Om Parlin. Iya. Ya. Setelah sebulan ya kita apa namanya pending ya Om. Benar. Gara-gara saya sakit sebenarnya. Makasih Om udah mau datang ke sini ya. Mohon maaf yang bulan lalu Om. Udah sempet datang cuman kita belum ketemu gitu ya. Aduh, kita langsung aja ya. Ini karena Om Parlin udah lama di sini dari tadi. Kita coba tanya-tanya ya, gitu. Om Parlin, perkenalan nih. Om Parlin dari ISP mana? Nah, ini titipan pertanyaan pertama dari teman-teman. Harus ditanya ISP-nya. Baik, ya. Terima kasih, Om Deddy. Ya. Akhirnya kita ketemu juga. Ya. Senang nih karena udah beberapa kali tertunda. Baik, langsung nama saya Parlin Pasaribu ya. Jadi ESP kita baru 2018. 2018 sama berarti kita. Sama ya? Ya berarti ya. Ginom 2018 juga. Sama juga ya. Februari. Ya, kita 2018. Jadi sekitar 2 tahun ya. 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun lah. Ya. 3 tahun. Berarti ini kita sama-sama baru nih Om. Iya betul, sama-sama baru berarti nih. Namanya sih kalau Ginom lebih terkenal mungkin dari kita. Kalau kita namanya apa namanya? Webkomindo perusahaannya kita menyebut namanya Webkomindo.net. Iya. Webkomindo ya. Iya. Web berarti ada gelombang-gelombang nih wireless nih kayaknya ini ya. Iya benar. Iya. Oh gitu. Wireless. Enggak gelar Evo gitu Om. Sampai sekarang kita belum ya, belum gelar ya sampai sekarang. Nah, karena 3 tahun ini mungkin muncul isu-isu kelihatannya nih, maaf ya, ini Om Parlin belum berpengalaman kayaknya, tapi udah maju nih jadi balon ceketum nih. Itu gimana dong? Oke, kita ya, coba. Ini banyak yang nanya dan perlu kita jelaskan di sini ya. Jadi apa namanya berpengalaman itu kita lihat dari sisi mana dulu. Yang pertama kalau dilihat dari sisi ESP tadi memang kita baru 2018 ya 2-3 tahun lah. Ya sama lah kalau sama mungkin lah. Pengetahuan mungkin sama nih kita ya, sama soal ESP ya kan. Tapi kan ESP ini berhubungan dengan aspek lain. Nah, secara bisnis saya sudah memulai bisnis yang berhubungan dengan ICT kita menyebutnya ya, atau industri atau ekosistem ICT ini sekitar 15 tahun lalu. 15 tahun. Ya, itu spesifiknya apa? Itu spesifiknya ya sama mungkin dengan teman-teman yang baru sekarang ya. Pertama buat perusahaan dulu, kemudian cari pekerjaan kan begitu ya. Disebut orang namanya SI sekarang kan, sistem integrator. Kita mengertinya dari sisi wirelessnya, berarti saya memulai dari wireless. Nah, wirelessnya seperti apa? Kita banyak mensolusikan untuk last mile perusahaan-perusahaan yang berlangganan dengan ISP operator atau perusahaan yang jartup juga kalau kita. Oh, berarti ini nih benang merahnya nih, nyambung jadinya ya sama ISP sebenarnya ya. Iya benar. Oke. Itu di Webkomindo itu Om sebagai apa? Sebagai saya di Webkomindo kebetulan saya yang mendirikan, saya foundernya. Sekarang komisaris. Sekarang jadi komisaris. Komisaris. Ya. Komisaris. Oke. Komisaris. Nah, apa selain itu Om? Ya. Saya kan sering nyimak nih Om ngobrol nih. Om Parlin ini yang ada keunikannya juga ya. Kalau misalkan Om Angga ini karena prestasinya mentereng di Abjatel nih, sering nge-share ya kan gitu ya. Kalau Om Zul atau Om Mangara memang relatif diam mungkin ya di FG Guyup, cuman yang pertama kali mengeluarkan visi misi
suka bikin kejutan nih. Kalau Om Pardi ini yang paling sering balasin komen nih. Biar Ciguyup nih sering eksis ya. Makanya aku sering perhatiin. Selain urusan ISP ada MKPI kan gitu ya. Ada Kadin UKM pusat gitu. Nah, ini apa sih, Om? Oke. Mungkin Kadin dulu. Iya. Kadin itu adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mewadahi perusahaan nasional, dalam hal ini perusahaan lokal juga termasuk dalam urusan bisnisnya lah. Jadi bagaimana mereka berhubungan dengan pemerintah secara regulasi, bagaimana perusahaan itu berhubungan antar perusahaan lokal, bagaimana perusahaan itu berhubungan dengan perusahaan asing gitu. Kemudian Kadin ini secara vertikal dia langsung berhubungan dengan asosiasi. Dalam hal ini termasuk APJI. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi alurnya itu, asosiasi itu bisa menyampaikan katakanlah usulannya atau koreksiannya melalui Kadin. Kadin bisa menyampaikan pemerintah. Kalau mau langsung juga bisa-bisa aja. Berarti Om ini anggotanya langsung Kadin gitu ya? Saya bukan anggota, tapi adalah pengurus. Selain anggota, saya pengurus. Jadi pengurus itu di Kadin itu ada ketua umum, umum Kadin, sekarang Pak Rosan Ruslani, kemudian ada wakil ketua umum. Saya dulu kebetulan wakil ketua umumnya adalah yang terakhir Bapak Muhammad Lutfi. Saya jadi malu nih. Sampingnya. Ternyata di sampingnya di wakilnya lah. Kepala kompartemen untuk penerapan teknologi informasi dan UKM. Jadi masih berhubungan dengan IT lah dan UKM. Berarti pengalamannya tinggi nih. Saya jadi malu. Biasa aja. Biasa aja lah. Kadin. Terus kalau yang apa ini saya catatannya MKPI. MKPI itu apa tuh? Sebagai anggota aktif kayaknya. Iya, MKPI itu adalah awalnya didirikan namanya MKPI, Majelis Kejuruan Pendidikan dan Industri. Sekarang setelah ditandatangani oleh Pak Anies Baswedan, OSK-nya dirubah menjadi Pokja, Kemitraan Industri dan SMK. Jadi kemitraannya antara SMK dengan industri. Jadi SMK itu setelah tamat kan sebagian besar kerja. Nah, dari sisi industrinya kita, dari sisi dunia usahanya ini, pekerjaan ini, kita memberikan masukan ke Pemda DKI. Dalam hal ini adalah Departemen Departemen Pendidikan DKI. Departemen Pendidikan Nasional, khusus bidang SMK, karena ada lagi bidangnya. Iya, karena ada bidang SMA, kan ada bidang SMK. Jadi kita memberikan saran, masukan, ya hasil riset juga termasuk kepada Departemen Pendidikan untuk yang sesuai dengan SMK, termasuk kurikulum. Pokja apa namanya tadi, Om? Pokja Kemitraan Industri dengan SMK di DKI. Di DKI. Jadi di bawah Pemda DKI. Ini menarik nih Om, kalau soal SMK nih Om. Apakah sama nggak sama yang di Jakarta ya? Saya sebenarnya di 2019 itu karena saya semangat, nomor satu kan semangat ya. Ada passion di sana di SMK, terus didukung sama dana ada kan itu ya waktu 2019. Jinom itu fokus Om sama SMK. Beberapa SMK kita datengin rutin, kita kasih semacam ya seminar-seminar gitu ya. Bahkan khusus ada yang sebulan 2 kali 3 kali kita datengin gitu, betul-betul serius kita sampai jauh-jauh ke Singaraja, ke negara gitu ya, untuk kita pengen tahu dan pengen ikut mengembangkan SDM di SMK kan gitu ya. Cuman pada akhirnya ya investasi, saya anggap investasi lah itu ya, investasi itu seperti sia-sia. Ada sekitar 50
anak yang kita terima di Genom, itu apa namanya itu ya, semacam prakerin itu ya. Jadi yang 3 bulan, 6 iya, bulan, magang, ya. Nah, 6 bulan, ada 6 bulan. Betul. Jadi yang betul-betul nggak dari nol, yang SMK-nya mungkin hanya ngasih teori, tapi mereka juga nggak nyerap kan ya. Ya kita kasih praktek sampai bisa. Bahkan sampai bisa berkelompok, mereka bikin tower itu yang 15 meter itu bertiga anak SMK itu naik-naik. Jurusan apa? TKJ ya, TKJ dia pointing wireless paling jauh itu sampai 20 kilo kan, itu ya lumayan lah, bagus. Cuman pada akhirnya nggak tahu ya apa yang salah, saya yang salah mungkin atau gimana, setelah mereka lulus dari SMK itu banyak kan ngambilnya pariwisata, Pak. Oke. Ini lucu. jadi investasi saya kayak sia-sia. Ini apakah gurunya yang nggak tahu gitu. Saya sampai ketika mereka lulus ya, itu sampai saya telepon satu-satu. Itu kalian kuliah di mana, kerja di mana. Nah, kebanyakan lanjut gitu. Ya, kebanyakan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ya. D3 atau S1. Ya, benar. D1, D3 atau D3, tapi bukan pariwisata. Oke. Sebenarnya Om Deddy itu tidak ada yang sia-sia. Saya appreciate sekali terhadap dalam ini Om Deddy karena sudah berkontribusi terhadap pendidikan, khususnya SMK. Ya, dan kontribusinya juga real. Nggak ada sia-sia katanya. Ya, nggak sia-sia dong. Jadi itu sangat kontribusi nyata namanya. Memang begini ya. SMK ini kalau di DKI, kebetulan saya yang di DKI, sebagian pengangguran memang kontribusinya dari SMK cukup signifikan. Pengangguran yang ada di DKI. Tapi untuk jurusan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, itu kan ada macam-macam ya. Ada TKJ, ada misalkan desain grafis, ada misalkan software ya. Serapannya gimana itu? Serapannya di DKI itu adalah sangat bagus. Jadi lulusan yang keluar tiap tahunnya masih kurang banyak dibandingkan industri yang membutuhkan dari sisi pekerjaan. Ya, jadi secara umum bahwa jurusan TIK ini masih dibutuhkan di industri, itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah kenapa mereka tadi seolah-olah lari lagi ke pariwisata gitu. Harus kita lihat. Mungkin lapangan di Bali pekerja di Bali ini adalah berapa persen Om Deddy kira-kira pariwisata? Ada 60%? Ya, paling besar memang pariwisata. Cuman karena sekarang corona kan ya, sebenarnya logikanya jatuh pariwisata ini kan. Pasti, gitu ya. Cuman mereka tetap cari pariwisata. Ini aneh. Iya. Kita harus lihat secara detail tadi itu, karena memang kita juga bahas seperti itu. Selain dari kita membahas kurikulum tadi, kemudian ada namanya kita sebut kelas industri. Kelas industri itu salah satu, misalkan saya sebut deh namanya Komatsu. Komatsu itu dia mempunyai namanya kelas industri. Komatsu ini apa ya? Komatsu itu adalah alat berat. Alat berat, perusahaan alat berat. Perusahaan alat berat. Nah, perusahaan alat berat dia sudah menerima beberapa gelombang SMK itu untuk 1 tahun dididik industri. Karena kan SMK itu ada yang wajib pelajarannya, ada yang boleh bebas pilihan. Setahun terakhir gitu kan. Nah, itu boleh dimasukkan dengan tadi kurikulum yang sesuai industrinya. Bisa SMK, bisa juga perhotelan, kita Kota Boga juga banyak. Ya, habis 1 tahun itu bubar lagi dia biasanya gitu. Habis 1 tahun dia selesai. Kemudian dilihatlah jejak daripada alumninya itu. Kebanyakan mereka bekerja di perusahaan yang sejenis, bisa Komatsu atau sejenisnya. Baru bisa diterima gitu. Bekerja di situ. Setelah itu memang saya mungkin datanya kita harus lihat lebih detail ya, karena apakah dia bekerja terus di situ atau melanjutkan, itu tergantung. Jadi yang tadi itu sebenarnya menurut saya tidak ada yang salah ya. Cuman kalau tadi kan pribadi, alangkah baiknya
dibentuk kayak kami nih kalau dianggap benar Pokja gitu loh. Jadi industri dengan Departemen Pendidikan ya Provinsi Bali, nanti baru turunannya ke kabupaten gitu, sehingga formal dia. Jadi program yang dilakukan oleh Om Deddy itu dibuat formal dalam kurikulum SMK-nya. Formal dalam kurikulum. Formal kurikulum artinya dimasukin kurikulum apa seperti yang diinginkan. Kayak tadi misalkan akan ada kurikulum mengenai kita menyebutnya desain instalasi maintenance untuk jaringan wireless gitu tadi. Ya, tower. Mungkin kalau kurikulum kan sudah aku oke lah itu bakal bentuk begitu. Cuman kenyataannya setelah kita didik mereka itu keluar. Nah, itu berhasil. Komedi itu ya, sebenarnya berhasil. Mereka udah bisa saya terima kerja loh. Ya. Karena saya didik udah 6 bulan kan, 3 bulan, habis itu mereka belajar di sekolah lagi kan, 3 bulan, habis itu balik lagi, 3 bulan. Mereka udah bisa, benar. Cuman kenapa ya pilihan mereka itu selalu berubah gitu, nggak bukan pariwisata aja, mungkin ya kayak TKJ mungkin ya kalau tipis-tipisnya mungkin larinya ke programmer mungkin, nah kayak gitulah maunya gitu ya, Om Deddy ya. Nggak mauku ya betul-betul TKJ dari awal kita didik dia network misalkan ya biar ke network larinya, itu biar nggak sia-sia gitu loh, lumayan kita karena nggak cuma 6 bulan aja Om. Kadang kita jemput lagi ke sana memastikan mereka belajarnya apa. Gitu. Jadi 3 bulan mereka kerja di Jinom, terus 3 bulannya waktu di sekolah itu kita toel-toel lagi, colek-colek lagi. Oh, udah benar nggak dia belajarnya gitu loh. Dia masih di jurusan itu nggak masih suka, ternyata masih suka gitu. Nanti berikutnya balik lagi ya ke Jinom gitu. Kita didik lagi sampai betul-betul bisa. Bahkan ada yang kita coba ajarkan bangun jadi resellernya Jinom gitu. Kita yang investasi tuh, dan pada akhirnya bubar juga gitu. Mungkin ada nggak cara untuk mengunci mereka? Nah, sekarang gitu. Ini kan anak-anak ya. Ada anak-anak gitu ya. Mereka itu senang juga. Sekarang kan milenial ini senang banget pindah-pindah kerja kan gitu. Pindah-pindah ya. Ada temennya rame di mana ke sana lari. Nah, ada solusi nggak? Mungkin di DKI ada pernah case gini gitu. Jadi memang secara keseluruhan di DKI itu saya juga belum tahu, tapi ada case yang kecil ya. Tadi kita lihat di perusahaan kita juga, Webkomindo juga, selama ini juga sama, tapi kita dalam tahap menerima magang aja dari SMK. Ada 6 orang, satu periode, tadi itu 3 bulan gitu kan. Kemudian mereka balik lagi, diganti lagi, 6 orang lagi gitu, ganti lagi dan seterusnya. Mereka ada yang kerja sampai di kita. Pertama kita rekrut itu pernah paling banyak 6. Tapi kan kontrak seperti biasa Om ya kan, kontrak dulu. Kemudian berkurang. Kadang Om, mohon maaf ya. Kita udah kontrak aja waktu ada corona mereka langsung bubar. Udah kita cariin project gitu. Bubar, wah kita bingung. Ini entrepreneurship nih, ini masalah pengusaha ini bagus nih, kan seru ini. Jadi investasi kita memang ke SDM ya, istilahnya ke teman-teman ini. Kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Terus terang aja di saya juga seperti itu. Setelah mereka tadi itu sudah kerja di kita, sertifikasi, dapat sertifikat, sebagian dia apply keluar, dia pindah lagi. Tapi memang seingat saya dan setahu saya masih dalam lingkup yang IT. Ya. Nah yang tadi Om Deddy, pariwisatanya apa nih? Jangan-jangan mereka di hotel juga handle IT-nya hotel? Mudah-mudahan gitu ya, Pak. Iya, kan kita harus lihat lebih detail lagi ya. Mohon. Karena dia punya kemampuan basic itu. Ya, karena kan di sini kan hotel banyak dan pasti membutuhkan tenaga IT lah menurut saya. Ya untuk handle mengenai wifi-nya,
software yang di hotelnya, Om Deddy dah lebih ngerti yang itunya. Kita masih berpikir positif masih lah. Iya, gitu. Menurut saya. Biar gak sia-sia. Benar gak sih? Positif sih. Ya, cuman bagaimana seseorang itu akan bisa kita ajak bisnis dan berkembang atau kita ajak partner, itu kan masalah lain. Iya. Okay. Masalah lain, dan saya pun nggak banyak orang yang saya bisa ajak untuk berpartner dan juga berhasil gitu. Terus terang aja juga kita bangun perusahaan pernah juga nggak berhasil. Kita juga di Jinom kan reseller juga begitu, nggak semuanya berhasil. Kadang ada yang mundur gitu di bisnis ini, bahkan ada yang nikung. itu ada yang begitu loh. Iya. Jadi ya balik lagi nanti juga ketemu lagi kan gitu ya. Ini harus ditoel-toel lah lagi kan gitu ya. Benar. Sama mungkin kayak saya tercerahkan sih jadinya. Mungkin emang harus ditoel-toel lagi anak-anak ini kan itu ya, anak-anak yang dulu kita didik. Benar. Biar kita cari lah benang merahnya, biar kemampuan mereka tuh juga kepake di sana kan gitu ya. Pertama kita komunikasi dengan mereka. Kalau tadi memang untuk reseller, saya bilang kita juga akan Om Deddy ekspor. Kira-kira yang win-win buat itu apa? Karena ada juga beberapa orang itu kita ajak buat usaha. Reseller itu kan dia sebagai pengusaha ya. Iya benar. Iya Om kan. Iya. Dia nggak terlalu tertarik. Saya mending kerja aja gitu loh. Makanya memang rasio daripada pengusaha kita kan masih rendah dibandingkan negara-negara seluruh Asia. Karena nggak mau ambil resiko biasa. Iya, dan mereka nggak ambil resiko, dan mungkin kan terus terang juga di kita, menurut kita sudah menarik, sama juga ini dengan saya, perusahaan saya. Tapi mungkin kita nggak tahu di luar ada yang lebih menarik buat mereka gitu. Iya. Resiko-resiko itu deh. Iya. Nggak semua emang orang bisa jadi pengusaha. Terus ketika dia berusaha dihadapin sama regulasi, tiba-tiba wah langsung bingung. regulasi ya, omong-omong soal regulasi Om. Regulasi sekarang kan sebenarnya mungkin Om udah sering dengar yang urusan kepolisian ya, mulai menertibkan tower-tower, ya kan? Ya. Mungkin pernah dengar Om ya? Pernah. Sering ya. Jadi agak lucunya itu yang ditertibkan itu bukannya yang ilegal, tapi yang legal. Itu kenapa ya, Pak? Kira-kira ya? Ya, pertama ya, sosialisasi dari peraturan ini, karena kan kita ada di telekomunikasi ya. Telekomunikasi ini memang ada aturan khususnya. Berbeda dengan tadi UKM lain misalkan gitu, mereka lebih sederhana sebagian ya. Di kita kan karena kita menggunakan frekuensi, ada aturan frekuensi. Kita menggunakan misalkan lahannya umum untuk narik kabel, untuk narik kabel berarti kita juga harus ngikutin aturan umum itu. Nah, perdanya ada di daerah. Ini memang pertama tadi itu sosialisasi dari peraturan yang ada. Kenyataannya sekarang mereka dipanggil. Mereka dipanggil justru itu Om Deddy. Salah satu dari fungsi asosiasi dalam hal ini ABJI ya kita bicaranya. Menurut saya di situ. Kita berterima kasih kepada pendiri ABJI dan juga para senior kita ya yang telah membangun ABJI ini 25 tahun. Mereka sudah meletakkan dasar-dasar yang sangat bagus menurut saya ya, mulai dari exchange ya, mulai dari tarif internet, kemudahan untuk mendapatkan izin ISP gitu ya, yang dulu sedikit sekarang udah jadi banyak gitu. Jadi itu yang harus kita lanjutkan ya, jangan sempat turun lagi ya, menurut saya. Jadi ke depan harus kita lanjutkan. Di situ fungsinya asosiasi. Dari asosiasi dalam hal ini harus memberikan bantuan kepada anggotanya. Bantuan dalam bentuk apa nih? Kalau misalkan tadi dipanggil polisi kan ada masalah hukum ya. Iya. Masalah hukum. Di program. Nah, saya dengar-dengar Om ada bantu salah satu teman ISP Om. Oh iya, itu kan untuk urusan hukum ini. Gimana nih, pencitraan apa gimana Om? Langsung aja. Saya dengar-dengar deh. Iya itu gini. Memang kan kita tahu masalahnya, mereka dipanggil kan, dipanggil sama polisi. Kemudian kita juga ada programnya pendampingan
hukum bagi anggota nantinya. Nah, kita riset nih sekarang riset kecil lah, apa namanya? Oh gitu. Ya, kita coba riset kecil deh, kita coba nih bantu dulu gimana sih case-nya yang sebenarnya kadang untuk mengetahui lebih dalam lah. Jadi memang kita bantulah salah satu sekarang gitu. ISP itu kita bantu. Berarti ini riset nih ya? Menggunakan ya resources saya sendiri, ya membantu secara hukum. Nah, untuk kasus inilah. Untuk mendapatkan yang lebih detail hasilnya. Aku kira gara-gara caketum aja nih, omnya mau jalan nih. Enggak sih, tapi kan program kita kan itu, program kita itu, jadi kita perlu yang lebih kuat datanya. Jadi kita harus terjun secara langsung kan. Kalau kita bilang pendampingan aja, orang pendampingan sampai mana, didampingi kemana gitu. Ini kita dampingin sampai kita sih komitmen sampai dengan selesai urusan tersebut. Sip. Mudah-mudahan berhasil Om, karena ini yang sebenarnya tunggu-tunggu teman-teman. Karena kita serba salah Om di posisi abu-abu ini, karena kalau dibilang tadi Om bilang soal peraturan daerah kan itu ya, soal perda towernya ada di beberapa daerah itu nggak ada. Nah terus kita mengacu kemana? Adanya misalkan perda tower seluler. Nah kita kan nggak itu. Iya benar. Di situ jelas-jelas soalnya kata-katanya tower seluler gitu. Nah ketika ditanya sama kepolisian kita bingung. Ini pasti ada izinnya katanya. Izinnya yang mana? Kita bingung. Ya udah kita rasakan lah ya. Saya bangun tower itu juga udah sekitar 16-17 tahun ya. Om gitulah. Jadi memang benar ya ada. Kalau pada saya, apalagi pada saat kita masih baru ya, misalkan 2-3 tahun atau 4 tahun mungkin ya, 4 tahun ke bawah itu kan, kalau udah dipanggil polisi, dipanggil Balmon pakai apa namanya pendidik PPSK, ditanya masalah tower, frekuensi dan sebagainya, kita kalau pengalaman saya sih Om Ded, itu saya ada calon proyek itu bubar tuh, gak kepikiran. Kita lagi rapat terus datang kepolisian itu bangun, aduh bubar rapatnya. Bubar udah. Ini dulu nih gimana? Karena kita gak ngerti gitu. Iya betul. Nah itu pentingnya menurut saya sih advokasi hukum itu, dan itu caranya ada nanti dari APJI kerjasama ya secara komprehensif lah untuk seluruh Indonesia. Ada caranya lah, kita juga udah ada. Bagus. Berarti ya awalnya mohon maaf nih saya mandang Om itu mungkin kayak sebelah mata, paling sama ini urusannya sama saya nih gitu, pengetahuannya paling sama, cuman ternyata udah jalan nih. Saya aja sebenarnya nggak mampu untuk sewa pengacara dan lain-lain ya, untuk cobalah jalanin, nggak berani Om. Iya. Baru takutnya nanti keseret-seret. Boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kita kan nggak berani. Untuk contoh aja, jadi nanti kedepannya kan akan, kalau sudah ini berhasil, case-nya misalkan 2, 3, 4 kan udah matang nih kita risetnya, hasilnya. Jadi dia bisa dijadikan program untuk keseluruhan gitu. Oke. Bagus Om. Saya dukung yang itu. Dukung saya maksudnya Om? Ya dukung untuk program itu kan? Programnya itu. Taruh dulu. Kita kupas tuntas dulu. Oke. Aduh. Tadi kan baru setengah mata. Iya benar. Nah, sekarang seperempat sisanya. Ya, betul. Silakan bercanda. Iya. Oke. Iya.